Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Perkenalkan diri, nama dan alamat. Sebelumnya perkenalkan ke Hani, nama saya Cenut, saya dari Winsa Izu, semester 3, umur 21 tahun, alamat dari Pondok Pesantren Darul Aman. Terima kasih. Ya, selanjutnya setiap sesi konseling itu kan ada tujuannya ya. Iya. Ya, tujuan Mbak Cenut sendiri melaksanakan sesi konseling itu apa? Sebelumnya saya ingin cerita dengan ke Hani, insya Allah menjadi orang yang terpercaya menurut saya. Terus saya juga ingin membuka pikiran saya supaya saya lebih baik ke depannya. Oke. Ya, untuk selanjutnya berarti kalau di sesi konseling itu kan ada peraturan ya. Untuk peraturan itu selama sesi konseling itu tidak boleh memegang HP, harus fokus selama di konseling ini. Terus untuk waktu kita akan berjalan 15 menit ke depan. Ya, mungkin itu ya untuk asas konseling ini. Yes, ya. Terus selanjutnya apa ya? Dari Mbak Cenut sendiri sudah siap melaksanakan sesi konseling? Siap Kak. Ya, ini sesi konseling ini apa ya, bersifat kayak kerahasiaan ya. Jadi tidak ada salah satu yang membocorkan ke manapun. Mungkin dari Mbak Cenut sendiri bisa diceritakan apa yang sedang apa ya, di kehidupannya itu ada yang keganjal atau ada permasalahan apa gitu. Ya, siap. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk Kak Hani. Di sini saya dari organisasi Fakta Pala. Di sini saya ingin menceritakan problematika dari internal dan eksternal saat saya mengikuti organisasi. Dari faktor internal, sebetulnya saya sangat senang berorganisasi dan berkecimpung di dunia Fakta Pala itu. Namun akhir-akhir ini saya merasakan kayak saya tuh kurang bersemangat dalam menjalani hal kegiatan. Terus saya juga kayak kurang mendapat dukungan mungkin dari orang-orang sekitar atau dari orang-orang sekitar di Fakta Pala juga mungkin. Terus dari saya juga kayak lagi bingung nih, gimana sih kayak cara ngembaliin semangat itu tuh untuk bisa berkegiatan lebih semangat lagi, lebih enjoy gitu. Di seling itu juga karena saya dari pondok pesantren gitu, saya kadang agak memikirkan gitu waktu-waktu tertentu untuk berkegiatan di Fakta Pala tuh kayak gimana. Terus kayak saya membagi waktunya di pondok tuh seperti apa, apalagi sekarang kuliah saya tuh sedang numpuk-numpuk tugas gitu. Terus kayak untuk berkegiatan, untuk berpartisipasi lagi tuh dari saya kayak masih kurang semangat gitu. Bagaimana Kak untuk mengembalikan semangat itu dari diri saya gitu? Ya, untuk yang pertama berarti kayak bukan permasalahan sih, kayak cuma ada keganjalan di organisasi yang Mbak Cenut sendiri ikuti ya. Oh iya. Nah, terus di organisasi sendiri itu ada paksaan atau Mbak Cenut sendiri yang berkeinginan untuk mengikuti organisasi tersebut? Dari saya sendiri Kak. Nah itu karena emang dari awal juga emang udah kayak suka gitu. Nah jadi kayak udah senang dan semangat gitu, udah niat banget juga ikut di Fakta Pala. Cuman mungkin karena orang kan kayak ada masa surut semangat gitu, jadi mungkin belum ada semangat lagi untuk ikut berkegiatan seperti itu. Ya. Mbak Cenut sendiri biasanya kalau sedang apa ya, kan misalnya nih Mbak Cenut sendiri lagi merasa tidak ingin berkegiatan di organisasi, biasanya hal apa yang Mbak Cenut sendiri lakukan?
dari saya sendiri itu kayak lagi introspeksi diri sih sebenarnya, kayak kenapa ini ada masalah apa, padahal organisasi sebenarnya nggak mengganggu, itu kan bisa diselingi, itu kan waktu seling ya. Cuman dari saya sendiri cuman kayak ntar dulu aja gitu, nanti organisasinya mengutamakan matkul dulu, matkul kuliah, seperti itu sih. Oh, berarti Mbak Jenut sendiri itu kayak organisasi itu buat sampingan apa ya, kayak buat ngisi waktu luang Mbak Jenut sendiri ya. Iya. Nah, dengan itu Mbak Jenut kebiasaan saat merasakan kayak lagi males buat organisasi itu introspeksi diri dengan lingkungan yang ada di organisasi tersebut. Ya berarti Mbak Jenut sendiri sudah menyadari ya bahwa untuk selanjutnya itu ketika Mbak Jenut sendiri sedang merasakan seperti itu lagi, berarti Mbak Jenut kayak bisa introspeksi diri sendiri lagi ya. Iya. Karena itu juga dari Mbak Jenut sendiri yang bisa kayak bikin slow dulu perasaan Mbak Jenut dulu, kayak aku ntar dulu deh mau ke organisasinya karena aku lagi ada kepentingan gitu. Jadi introspeksi sendiri dulu. Terus mungkin selain introspeksi diri, apa yang Mbak Jenut lakukan biasanya? Sebetulnya suka kayak menyibukkan diri sih, kayak misalkan itu tuh kayak aku misalkan kayak cerita gitu ke salah satu misalkan kakak-kakak yang ada di organisasi itu, misalkan biar aku tahu apa yang salah dari diri aku, biar aku bisa gabung lagi gitu. Terus kayak cerita ke teman-teman angkatan kayak gitu, kenapa ya aku lagi nggak pengen ke organisasi, mungkin emang lagi capek, mau boleh istirahat dulu, kata teman-teman angkatan juga. Nggak apa-apa kalau misalkan nanti kalau udah pulih bisa ikut lagi kayak gitu, karena nggak bisa dipaksa kalau misalkan dari sendiri belum ada keniatan gitu, belum ada semangat seperti itu. Ya, berarti permasalahan yang pertama kan tadi tentang organisasi. Nah, Mbak Jenut sendiri tadi udah mengatakan yang pertama introspeksi diri. Nah, yang kedua itu kayak Mbak Jenut mengalihkan ke kayak cerita ke teman lainnya agar plong pikirannya gitu, atau ke teman seangkatan gitu ya. Iya. Berarti untuk permasalahan yang pertama Mbak Jenut sendiri sepertinya sudah menyadari ya bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Jadi cara mengatasinya yaitu ya seperti tadi, introspeksi diri dengan cerita ke kakak kelas atau teman seangkatannya kayak gitu. Nah, untuk yang kedua permasalahannya itu Mbak Jenut sendiri mengikuti ekstra organisasi. Nah, kuliah juga, disambi di pondok. Mungkin Mbak Jenut sendiri merasa keberatan untuk membagi waktunya atau gimana? Iya, saya kayak ngerasa pressure banget karena itu kayak misalkan dari tugas kuliah belum selesai, terus harus ada jam-jam ngajinya, itu kan cara ngebaginya itu kayak kurang, terus waktu istirahat juga semakin berkurang gitu kan karena menyelesaikan tugas kuliah, terus waktu-waktu ngaji juga emang udah ditentukan dan itu mengharuskan santri untuk mengikuti yang ada di kegiatan tersebut yang ada di pondok, seperti itu sih. Mungkin biasanya Mbak Jenut sendiri membagi waktunya itu bagaimana? Kayak semisal nih ada acara organisasi, terus ada kuliah juga dan ada kegiatan di pondok, itu Mbak Jenut sendiri biasanya gimana? Dari saya memprioritaskan di kuliah pertama. Nah, yang kedua kalau misalkan emang waktunya berbarengan, nah itu tapi karena dari awal tujuan saya itu kuliah, jadi saya memprioritaskan kuliah dulu. Nah, pondok itu dikesampingkan karena biasanya walaupun emang ada toleransi tapi tetap harus ada partisipasi. Nah, jadi kan kalau di organisasi itu kan karena udah di kampus gitu kan, jadi bisa langsung sekalian gitu. Jadi mungkin nggak terlalu berat, cuman kayak dari sayanya sendiri itu kayak
kayak kurang enak gitu, maksudnya kayak telat, datang terlambat kayak gitu-gitu ke organisasi. Ya walaupun mereka pasti tahu kalau misalkan prioritas itu kuliah gitu, cuman kayak kadang ada rasa nggak enakan gitu, terus kayak mungkin kurang partisipasi apa gimana, seperti itu sih. Ya, berarti Mbak Jenut juga sudah menyadari ya bahwa cara membagi waktu ketika Mbak Jenut sendiri sedang kuliah, ada organisasi, ada kegiatan di pondok, Mbak Jenut sendiri sudah menyadari bahwa tujuan utama itu kuliah. Nah, di situ juga ada kegiatan di sampingnya, ada di pondok. Nah, mungkin di organisasi itu kayak kegiatan untuk mengisi waktu luang juga ya. Iya. Kayak buat have fun kita aja, biar kita dalam menjalani kuliah itu nggak sepaneng kayak gitu ya. Nggak monoton juga. Nah, terus untuk permasalahan di pondok, mungkin dari Mbak Jenut ada kendala atau tidak? Di pondok paling kayak dari karena kita kan satu komplek gitu kan ya Kak, jadi tuh kayak mungkin dari kakak-kakak yang atasnya itu mungkin kan lebih tahu, tapi kayak kurang mengayomi gitu, kurang mengayomi kami sebagai gitu, kayak kurang mengarahkan gitu. Jadi kayak diharuskan, apa-apa diharuskan, nggak ada kayak toleransi ini tuh kayak gini, misalkan ada tugas ya nggak apa-apa, misalkan nggak ngaji dulu kayak gitu. Mungkin kurang memahami kita sebagai santri baru dan kayak mahasiswi baru gitu, kayak walaupun aku semester 3 tapi kayak itu kan kayak lagi masa-masanya baru gitu kan, mungkin kurang pengertian kayak gitu sih. Berarti kayak bukan permasalahan juga ya, kayak kakak kelas yang ada di pondok itu kurang mengayomi dari Mbak Jenut sendiri ya. Mbak Jenut sendiri biasanya kalau kakak kelas lagi bersikap seperti itu, Mbak Jenut sendiri bagaimana dalam tanggapannya? Saya sih cuma diam, tapi kayak misalkan kayak kalau mungkin emang egois apa gimana ya, tapi kayak aku menyadari diri aku sendiri tuh kayak ya aku butuh waktu ini tuh buat emang ngerjain tugas, misalkan ada tugas gitu ya aku sendiri nggak ikut ngaji gitu, paling ya kayak bilang nggak bisa mungkin karena emang deadline-nya hari ini, deadline-nya besok kayak gitu, paling aku bilang kayak gitu. Cuman mbak-mbaknya kayak ya udah katanya gitu. Berarti apa ya, Mbak Jenut sendiri biasanya kasih informasi kayak gitu ya ke kakak kelas kayak gitu. Iya. Kalau lagi ada kegiatan ngaji dan bareng dengan deadline kuliah. Oke. Berarti tadi ada 3 atau 4 permasalahan ya. Yang pertama itu organisasi di waktu sekolah. Yang kedua ada ya bagaimana cara bikin semangat kembali agar kita bisa aktif lagi di organisasi maupun kuliah. Nah, yang ketiga itu cara membagi waktu pondok, kuliah sama organisasinya tadi sudah terjawab dengan Mbak Jenut sendiri sudah tahu ya bagaimana cara mengatasinya. Nah, yang keempat itu permasalahan di pondok dengan apa ya, kayak tanggapan dari lingkungan sekitarnya. Ya, seperti itu. Mungkin itu ya hasil kegiatan dari sesi konseling kita hari ini. Mungkin ada harapan buat kedepannya dari Mbak Jenut sendiri? Harapan untuk diri sendiri pasti kayak lebih semangat, lebih aktif lagi di organisasi, walaupun emang mungkin kurang bisa membagi waktu, tapi setidaknya ikut berpartisipasi di kegiatan. Terus di pondok juga jangan lupa gitu kan, maksudnya tugas kuliah pasti selalu ada, tapi untuk ngaji tuh ya harus, kalau misalkan udah di pondok ya diprioritaskan ngajinya gitu. Nanti tugas kuliah bisa dikesampingkan walaupun itu deadline mungkin. Ya sih. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya mungkin dari Mbak Jenut sendiri, ketika di lain waktu atau kapanpun itu harinya mau berkonseling lagi, bisa melewati chat untuk mengabari kapan waktunya yang tepat buat kita bertemu secara langsung ya. Karena sesi konseling itu ketika secara langsung kita bisa apa ya, kayak tenang kayak gitu ya, bisa bertatap langsung kayak gitu. Ya mungkin cukup sekian dari saya sebagai konselor.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat 15 menit yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke. Dadah. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.